Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Belajar Santuy. Pada video kali ini gue mau ngelanjutin pembahasan soal UMPTKIN tahun 2019 pada soal 1911 ya. Sekarang kita masih di keislaman ya, bab keislaman. Sekarang kita ada di nomor 66 ya. Ya udah langsung aja kita bahas bareng-bareng setelah yang satu ini. Oke, buat yang belum ada soalnya bisa di-download aja ya. Udah gue taruh di description atau di komentar, bisa di-download aja. Itu ada ya linknya. Soal tahun 2019. Oke, kalau udah langsung aja kita bahas bareng-bareng. Nomor 66. Adanya aliran-aliran yang menyimpang tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik. Penyebab utama munculnya aliran-aliran tersebut adalah yang A. Faktor kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena nggak cuma kemiskinan aja, orang kaya juga banyak kok yang terpengaruh sama aliran tersebut kan. Jadi nggak bisa dibilang ini jawabannya. Ini salah ya, kurang tepat. Yang B, kebebasan berpendapat berdampak pada maraknya penyimpangan terhadap ajaran agama. Ini juga kurang tepat loh. Kenapa? Toh negara kita juga kan ada hukumnya kan, kebebasan berpendapat, apalagi negara demokrasi kan. Boleh dong berpendapat bebas, yang penting nggak membawa buruk nama orang, nggak membuat nama orang menjadi buruk, nggak memperburuk kehormatan orang ya kan. Selama itu baik ya udah nggak apa-apa berpendapat. Jadi salah ya, kurang tepat. Yang C, penegakan hukum yang lemah terhadap aliran kebatinan yang menyimpang dari ajaran yang benar. Ini juga kurang tepat ya. Kan tergantung individu juga kan. Itu juga kurang tepat. Nggak bisa dibilang penyebab utama. Itu penyebab kedua lah. Kayak penyebab sekunder lah atau tersier ya kan. Nggak bisa penyebab primer atau pertama. Kurang tepat. Kalau yang D, lemahnya pemahaman agama masyarakat sehingga cepat terbawa paham-paham baru yang menyimpang. Nah, kalau yang D betul ya. Kenapa betul? Karena ini tuh termasuk dari individunya. Lemahnya pemahaman agama. Pemahaman agama dari seorang individunya. Dari masing-masing orangnya. Maka dia cepat banget terpengaruh. Misalkan kayak agama kita kurang kuat nih basicnya, akidah kita. Nah, gampang banget kan terpengaruh sama pemahaman yang menyesatkan. Gampang banget. Nah, itu berdampak pada diri kita juga. Pertama dari diri dulu, baru ke orang lain. Maka itu yang penyebab utamanya itu pasti dari dalam diri kita sendiri. Yang mana jadi yang dia paling tepat ya. Lemahnya pemahaman agama yang bakal berpengaruh ke orang banyak juga kalau emang kita nggak kontrol juga. Gitu bro. Jelas ya yang D. Oke, nomor 67. Perhatikan hadis berikut. Nah, kalau soal hadis ataupun Al-Quran, ini gue ingetin ya, itu nggak boleh ngasal tafsirin ya, nggak boleh ngasal mahamin. Ini karena soal paling minta artinya doang kan, kalau di soal ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau pengen arti yang sesungguhnya banget, maknanya itu ngaji ya, ngaji sama guru biar jelas banget. Oke, ini cuman dari arti aja. Sebelum kita artiin, kita baca dulu deh soalnya. Biasain baca soalnya ya sebelum kita artiin. Kalau soal dalil, kita baca soalnya dulu ya, biar kita gampang gitu nemu intinya ya. Ditanya apa di soal biar kita nggak bingung. Di dalil kan agak panjang kan, banyak intinya juga. Kita baca soalnya dulu. Hadis di atas menjelaskan sikap hormat dan memuliakan orang tua. Sikap hormat dan memuliakan orang tua karena, kayak baru baca nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala berkata, qala rajulun, telah datang orang laki-laki atau seorang laki-laki kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wah, ini kurang tepat ya. Setahu gue yang betul itu sahabati. Sahabati. So, terus hanya panjang, baru bati. Ini entah typo ataupun udah bener, gue juga kurang tahu. Tapi yang benar tuh kayak gini setahu gue, sahabati. Artinya apa nih? Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Kata orang itu nanya ke Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, ummuka salasa marratin. Nah, Rasulullah menjawab 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Summa qala abuka. Baru yang keempat itu Rasulullah baru ngomong bapakmu gitu. Ini kan hadis populer kan ya? Sering banget kok denger. Siapakah yang wajib dihormati? Ibumu, 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 baru bapakmu ya, yang keempat. Nah, itu kan. Nah, itu kalau kata Imam Ibnu Hajar, itu kenapa disebutkan 3 kali? Bahwa karena ibu itu mengalami 3 fase kesulitan dalam hidup. Apa aja? Kalau gue ingetnya itu 3M, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Maka dari itu kita wajib banget menghormatin ibu. Bukan berarti bapak nggak wajib, wajib juga, tapi lebih utama ibu dulu, baru bapak. Sampai 3 kali loh, ya kan? Jadi intinya apa sama jawabannya? Coba kita baca. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung pada keridhaan orang tua.
Wah, ini kurang tepat ya. Pada hadis ini ada hadisnya yang ridhollahi fi ridho walidaini. Tahu kan? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ya, itu beda hadis. Yang B, berbuat baik terhadap orang tua bagian dari pengabdian hakiki. Nah, ini bisa bener nih. Gua checklist dulu deh. Yang C, berbakti dengan setulus hati kepada orang tua membawa keberkahan. Ada nggak kata-kata keberkahan? Nggak ada ya, jadi kurang tepat. Kalau yang D, berkhidmah kepada ibu bapak adalah suatu kewajiban yang mutlak. Nah, ini bisa bener nih dari B dan D. Coba kita teliti lagi nih. Ini kata-kata pengabdian dan kata-kata berkhidmah itu sama. Berkhidmah itu artinya mengabdi kepada ibu bapak. Nah, kalau kita telusuri lagi, nah, berbuat baik termasuk bagian dari mengabdi, ya kan? Nah, yang D, mengabdi termasuk kewajiban. Nah, yang mana yang lebih luas lagi? Kalau yang D betul ya. Yang lebih luas yang D ya. Kenapa? Karena yang D itu lu berbakti sama orang tua, yaitu kewajiban lu secara mutlak. Kalau yang B, berbuat baik kepada orang tua cuman bagian dari pengabdian. Ya lu cuman berbuat baik doang, gak lain-lain lagi gitu. Tapi lebih tepat banget, lebih luas banget yang D ya. Karena ini ada dua kata yang sama, lihat aja, pengabdian dan berkhidmah itu sama. Jadi lebih cocok yang D. Lebih luas lagi. Merupakan suatu kewajiban yang mutlak. Ya udah mutlak banget. Kenapa alasannya? Ya ini, Rasulullah udah ngomong ibu 3 kali, bapak sekali, ya kan. Ya udah fix banget orang tua harus dihormatin banget ya. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Gampang ya? Oke, lanjut aja nomor 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ini kita biasain baca dulu soalnya ya. Dampak yang ditimbulkan berita bohong tanpa klarifikasi berdasarkan ayat di atas adalah. Nah, ini kita artiin dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'i, jika datang seorang fasik kepadamu. Orang fasik itu orang yang sering berbuat dosa ya, orang fasik. Binaba'in, dengan membawa kabar atau berita. Nah, fatabayyanu, maka tabayunlah. Tabayun tuh kayak teliti, periksa dulu. Jangan buru-buru, periksa dulu kabarnya benar apa enggak gitu. Antusibu qauman bijahalah, agar engkau tidak merugikan atau tidak memberikan musibah kepada yang lain yang mereka tidak mengetahui. Fatusbihu ala ma fa'altum, yang mana atas perbuatanmu itu nadimin, kamu menyesal. Maksudnya gimana? Gini bro, kalau ada orang nih datang sama kita, orang fasik nih, yang kita tahu dia tukang bohong nih, dia ngirim berita atau kabar ke kita, bro, besok libur nih sekolah misalkan. Nah, kita jangan main asal kirim aja ke teman yang lain, weh besok libur nih, ke kelas lain lah, ke kelas lain ya kan. Nah, itu lu udah ngerugiin diri lu dan juga orang lain. Nah, ini kata-kata antusibu qauman bijahalah itu termasuk itu. Kayak orang yang udah rumahnya jauh misalkan, sampai besoknya nggak masuk gitu. Padahal teman lu ada yang rumah jauh, terus ada juga yang udah pengen liburan sama keluarga karena besoknya libur. Nah, dia kan kena musibah juga kan, kena dampak dari perkataan lu kan. Lu udah nyebarin kata-kata itu ke yang lain gitu. Nah, dia termasuk di sini nih, antusibu qauman bijahalah gitu. Nah, terus yang di sini fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Engkau udah ngomong kayak gitu, udah nyebarin, lu bakal nyesel. Nah, itu tadi, lu bakal nyesel kan udah bohongin temen lu dengan berita yang belum tentu benar, atau istilah kita hoax gitu. Gitu bro. Jadi hoax itu nggak boleh ya. Kita harus fatabayanu ya, tabayun dulu, teliti dulu. Terus sangkut pautannya apa sama soalnya? Ya udah baca aja. Yang A, kebingungan di tengah masyarakat. Ini betul, tapi kurang tepat. Kenapa? Coba kita cek nih. Kita ambil intinya nih. Intinya di sini bro. Yang gue kotakin nih, nadimin. Kita bakal nyesel udah ngirim kabarnya karena kabar itu bohong. Terus yang kedua, antusibu qauman bijahalah. Orang-orang bakal kena efek dari apa yang kita sampaikan gitu. Kayak tadi teman lu ada yang rumah jauh, terus lu bilang besok libur, ya udah dia nggak sekolah kan. Nah, itu dia kena dampak. Maka orang juga bingung nih, besok libur nggak nih? Gue nggak yakin nih. Nah, itu dia nih orang yang sini nih yang gue kotakin. Nah gitu. Jadi ada dua efek ya. Orang rugi, kita juga nyesel udah ngomong gitu ya. Yang mana yang termasuk dua itu? Yang A, kebingungan di tengah masyarakat cuman satu doang ya, cuman orang cuma bingung ya, kita nggak nyesel, salah. Yang B, membuat orang berdosa mendengarnya, kurang tepat ya. Yang C, meresahkan dan menimbulkan penyesalan. Nah, ini paling tepat ya. Kenapa? Meresahkan betul ya, antusibu qauman bijahalah, dan menimbulkan penyesalan nadimin ya, kita bakal nyesel. Jadi paling tepat adalah yang C ya, yang mengandung dua inti dari ayat itu. Coba yang D, berita fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Betul, lebih kejam, tapi kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jelas ya? Langsung aja kita bahas nomor 69. Oke, nomor 69. Bacalah ayat berikut. Sebelum kita baca, biasain baca soal dulu ya. Intisari kandungan dari surat Luqman ayat 6 di atas adalah. Oke, kita baca dikit aja artinya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia.
Mayyashtari lahwal hadisi, ada yang mempergunakan kata-katanya untuk menyesatkan. Liyudilla an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Nah, intinya sampai sini nih. Intinya sampai sini aja. Udah dapat kok. Nah, jadi gini, Bro. Ada dari manusia nih yang mengucapkan kata-katanya, mempergunakan kata-katanya itu untuk memalingkan manusia lain dari jalan Allah. Contohnya gini, misalkan lu pengen ngaji nih. Lu pengen ngaji, udah niat banget nih pengen ngaji Al-Qur'an misalkan. Terus teman lu WhatsApp nih, "Bro, ayo bro nonton konser nih, Danila nih," gitu. Kalau enggak Payung Teduh nih, "Ayolah, kapan lagi bro," gitu kan. Terus lu bilang, "Enggak ah bro, sorry ya gue pengen ngaji," kata lu kan. Terus kata temen lu gini, "Ya elah, ngapain sih ngaji, nggak penting, nggak usah lah, nggak penting bro, udah sini nonton konser, ngapain sih, nggak penting banget." Nah, temen lu sampai ngomong nggak penting kayak gitu. Itu kan seolah-olah dia ngomong bahwa sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah itu nggak penting kan. Nah, itu perkataan temen lu itu termasuk di sini nih, liyudillah an sabilillah, menyesatkan dari jalan Allah, memalingkan gitu. Paham ya? Pokoknya kalau ada sesuatu yang memalingkan, entah itu musik, obrolan, perkumpulan, apalah itu yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan kita, itu nggak boleh ya, gitu. Itu dilarang. Coba contohnya apa? Yang A, kewajiban meninggalkan musik dan nyanyian yang menyesatkan. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena ada kata-kata musik dan nyanyian. Itu lebih spesifik ya. Padahal kan umum kan, nggak cuma musik doang, jadi salah. Coba yang B, anjuran meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini betul, tapi kurang tepat karena ada kata tidak bermanfaat. Karena di sini yang intinya tuh ini, Bro. Liyudilla an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Cari yang ada jalan Allah. Kalau bermanfaat doang kurang tepat ya. Coba yang C, anjuran kuat menghindari semua yang memalingkan dari Allah. Nah, ini baru memalingkan dari Allah, kan ada kan ayatnya tadi tuh. Nah, ini baru bener ya. Oke. Coba yang D, tanpa ilmu pengetahuan manusia mudah disesatkan. Ya betul aja, tapi nggak sesuai aja sama soalnya gitu. Salah ya. Yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut ya, 70. Acep Nurjaman adalah seorang santri sebuah pondok pesantren. Dia diterima menjadi santri karena dia memiliki kecerdasan dan kemauan yang kuat untuk menjadi orang bermanfaat kelak. Ia sadar nih bahwa kesuksesan diperoleh hanya dengan kerja keras dan optimisme. Bagaimana penilaian Anda tentangnya? Gitu. Yang A, santri yang bersemangat dalam kondisi bagaimanapun demi meraih cita-citanya. Nah, ini ada kata bersemangat dalam kondisi bagaimanapun. Kita garisin kondisi. Di situ diketahui nggak bahwa Asep ini orang kaya atau orang miskin? Kalau nggak ada, ya udah ini salah fix. Kan nggak main kondisi-kondisi di sini kan? Salah dong. Oke. Coba yang B, santri yang siap menjadi orang sukses dengan semangat dan ikhtiar. Nah, di soal diketahui bahwa dia itu cerdas, ya kan? Kecerdasan nih dan kemauan yang kuat. Kemauan itu kan semangat kan? Jadi dia cerdas dan juga ada semangat. Yang B, ada cerdas nggak? Nggak ada kan? Jadi salah. Coba yang C, santri yang cerdas dan memiliki semangat. Nah, ini fix banget jawabannya ya. Sama kayak yang di teks. Dia cerdas banget kan? Dan juga dia kuat kemauannya. Berarti dia semangat dong. Jadi fix banget jawabannya yang ini gitu. Cari, lu teliti juga, lu seleksi juga jawabannya yang kira-kira yang kurang tepat yang mana. Coba yang D, santri yang mengandalkan kecerdasannya dalam meraih cita-cita. Nggak juga dong, dia nggak cuma cerdas terus males. Nggak gitu, dia kan semangat juga kan. Kalau yang D ini bisa aja males kan, cuma mengandalkan kecerdasan. Kalau ngandelin kecerdasan nggak bisa dong, percuma cerdas kalau males kan. Gitu, salah ya. Oke, sekarang lanjut nomor 71 ya. 71. Ali bin Abi Thalib adalah seorang Quraisy yang mula-mula masuk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dakwah di Mekah mengutamakan. Nah, kalau kita ingat bahwa Rasulullah SAW pada saat di Mekah, dia itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ya. Pada saat sembunyi-sembunyi, dakwahnya itu temanya juga masih ketuhanan dan ketauhidan ya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingatkan bahwa as-sabiqunal awwalun, tahu kan? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Pertama kan istrinya kan, Siti Khadijah. Terus budak beliau Zaid bin Harisah ya. Terus ponakannya nih, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib kan ponakannya kan. Termasuk juga mantunya nih. Ali tuh mantu sekaligus ponakan. Pada saat itu Ali masih kecil nih. Masih ditanggung sama Rasulullah. Terus sahabatnya Abu Bakar juga kan. Termasuk orang yang pertama masuk Islam. Nah, dan seterusnya, siapa lagi banyak kok ya. Nah, kalau dilihat Rasulullah pertama itu karakternya, dia ke kerabat dekat dulu kan. Kalau yang A, ideologi Arab. Enggak ya, karakter dia bukan gini, kurang tepat. Yang B, kerabat Nabi. Betul ya?
Karena bener kan, pada saat di Mekah tuh Rasulullah ke kerabat dekat dulu, masih sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Gitu, Rasul punya strategi juga lah. Kenapa ya jawabannya yang B? Ya karena yang A, C, dan D itu udah ngelantur, udah kongsi dagang, sekutu Islam. Itu mainannya nanti ya. Nanti mainannya itu di Madinah. Ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang B, kerabat dekat pada saat di Mekah. Jadi B dan C, C dan D salah ya. Gampang kok kalau lu paham sejarah kebudayaan Islam kok ini. Tarikh. Oke, langsung nomor 72 ya. Oke, sekarang nomor 72 ya. 72. Umat Islam beberapa kali melaksanakan peperangan. Kode etik perang dalam Islam antara lain dilarang membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Hal itu menunjukkan bahwa, coba kita lihat jawabannya. Wah, ini jawaban udah jelas banget ya. Tiga-tiga itu kurang tepat, bro. Lu juga udah ngeliat jawaban udah, wah ini jawabannya. Udah kayak gitu pasti. Coba yang A, Islam adalah agama pedang karena menaklukkan secara agresif. Wah, ini ngelantur dong. Toh Islam itu ada kode etiknya kan. Sopan banget, nggak boleh bunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Nah, ini dibilang agresif. Jelas salah dong. Yang B, umat Islam bebas memperlakukan tawanan secara semena-mena. Enggak dong, masih dihormatin kok. Salah juga dong. Yang C, umat Islam adalah wakil Tuhan yang memaksakan agama kepada pihak lain. Nah, ini ada kata-kata memaksakan. Negatif ya, salah dong. Yang D, umat Islam adalah komunitas yang defensif karena melindungi pihak yang lemah. Nah, ini ada kata melindungi pihak. Betul ya? Jelas banget sih, ini gampang kok. Udah gak usah gue bahas deh, gampang kan? Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 73 ya. Melalui pembangunan armada laut, Utsman bin Affan berhasil merebut Siprus dan mendapatkan rampasan perang. Pada saat yang sama, beliau juga mempercantik bangunan kota Madinah. Kebijakan Utsman bin Affan menunjukkan sikap pemimpin yang suka. Nah, kita ingat bahwa kebijakan pemimpin Khalifah Utsman bin Affan itu pada saat itu tuh paling tepat itu adalah dimana dia memperluas wilayah, ya kan. Pokoknya hal yang paling gue ingat pada saat gue belajar itu dulu, Khalifah Utsman itu memperluas wilayah ya. Kalau nggak percaya lo bisa buka buku sejarah aja atau bisa cari di Google. Nah, ini dia merebut wilayah Siprus ya. Siprus itu wilayah pulau ya, pulau yang di bawah kekuasaan Romawi. Pulau Siprus itu dekat Turki dan Syria. Sebelum kita cari, kita intinya dulu nih. Kebijakan dia tuh fokusnya kemana sih? Nah, kan dia fokus ke sini kan. Dia merebut Siprus. Siprus itu kan wilayah kan, suatu wilayah. Nah, maka fokusnya ke merebut wilayah kan, memperluas wilayah kekuasaan. Yang pertama tuh, memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua apa? Yang kedua ini, pembangunan armada laut. Nah, pembangunannya gue garisin sama ini nih, mempercantik bangunan ya kan. Otomatis yang kedua apa? Yang kedua memperbaiki infrastruktur dong, ya kan. Jadi intinya apa? Intinya dia memperbaiki infrastruktur dan juga memperluas wilayah kan. Coba kita cari yang mana yang termasuk kedua itu. Ada nggak? Yang A coba. Memerangi musuh demi kemaslahatan umat Islam saat itu. Kurang tepat ya, nggak ada kata-kata memperluas wilayah. Yang B, memperluas wilayah sekaligus memperbaiki infrastruktur. Fix banget dong. Yang gue sebut tadi kan. Ya udah, ini jawabannya. Coba yang C. Mengumpulkan kekayaan. Wah, nggak ada kata-kata wilayah, ya udah salah. Pokoknya paling tepat tuh di wilayah dulu. Kalau ada kata-kata wilayah baru kita cek. Setelah wilayah baru infrastruktur gitu. Karena nggak ada infrastruktur dan wilayah, ya udah fix banget jawabannya yang B gitu. Jelas ya, lu paham kok, gampang ini. Sejarah mah gampang. Oke, lanjut nomor 74. Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menggunakan musyawarah untuk menentukan pemimpin. Beliau mengangkat Yazid, putranya, sebagai pengganti beliau. Kebijakan ini menunjukkan politik Muawiyah bersifat yang A, ilahiyah karena khilafah wakil Allah di permukaan bumi. Ini ilahiyah itu bersifat ketuhanan ya, teologi. Kurang tepat dong sama teksnya, ya kan? Ini kan nggak menyangkut Tuhan kan di sini, nggak ada kata-kata ketuhanan gitu. Kurang tepat yang A. Yang B, ijtihadiyah karena kepemimpinannya urusan insania belaka. Kita tahu bahwa ijtihad itu adalah menggali suatu hukum ya berdasarkan dalil-dalil agama, entah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain-lain ya. Atau juga ada yang bilang mengerahkan segala kemampuan untuk menghasilkan suatu hukum. Pokoknya ijtihadiyah itu kayak berusaha dulu dia, entah bermusyawarah ataupun memikirkan dengan matang ya kan. Sedangkan dia nggak memikirkan kan, jadi kurang tepat. Si Muawiyah ini cuma main, ya udah anak gue jadi pemimpin gitu. Ya, dari teks kita bisa baca kan. Coba yang C, otoriter karena sang pemimpin berhak mengatur kebijakan. Kalau kita lihat bahwa otoriter itu artinya apa? Mengambil keputusan ya kan, tanpa memikirkan dampak ke depannya. Main ambil aja ya udah, hayu aja langsung meluncur gitu kalau otoriter tuh. Otoriter itu kan bahasa politik kan. Kalau dalam politik tuh lebih luas lagi nanti. Itu menyangkut negara. Kalau negara yang pemimpinnya otoriter, itu ada Hitler ya kan. Terus ada juga pemimpin Italia, gue lupa namanya siapa ya, Mussolini kalau nggak salah.
itulah dan lain-lain. Itu. Jadi paling tepat adalah yang C ya. Kenapa? Karena dia ya udah, dia main langsung aja, langsung sesuai kemauan dia, nggak pakai dipikirin matang-matang gitu. Ya udah langsung anakku jadi pemimpin gitu. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Coba yang D. Ashabiyah karena Muawiyah dipengaruhi kekerabatan Arab. Nah, ini ashabiyah tuh kayak fanatik buta terhadap suatu kaum gitu. Kayak fanatik gitu. Nah, ini bisa benar kenapa? Karena kekerabatan nih, ada kata-kata kekerabatan di mana anaknya diangkat kan. Anak kan termasuk kerabat kan, kerabat dekat, ya kan? Nah, ini bisa benar kenapa? Kalau di sini di soal nggak ada kata-kata musyawarah. Di sini kan ada kata musyawarah kan. Nah, kalau ada kata-kata musyawarah, jawabannya otoriter. Karena otoriter itu nggak pakai musyawarah, langsung diputuskan gitu. Kalau nggak ada kata-kata musyawarah, fix jawabannya yang D. Karena dipengaruhi kekerabatan Arab gitu. Karena ada musyawarah, jawabannya yang C ya. Paham ya? Jelas kok. Oke, langsung aja nomor 75 deh. Wah, ini kepotong ya jawabannya di kanan, ya udah nggak apa-apa, nanti kita geser. 75. Ibnu Haitam atau Al-Hazan menulis berbagai karya di berbagai bidang keilmuan seperti falak atau astronomi, matematika dan geometri. Beliau berikhtiar, geser dulu ya, mengintegrasikan berbagai ilmu. Ilmuwan muslim ini mencontohkan sikap keberagamaan titik. Coba kita cek. Nah, sebelum kita cek jawabannya, kita garis bawahin dulu nih. Dia mengintegrasikan berbagai ilmu. Mengintegrasikan itu bisa berarti memadukan boleh, terus mengumpulkan juga boleh, terus boleh juga menyatu padukan juga boleh gitu. Nah, cari yang kata-katanya mengumpulkan, menyatu padukan gitu. Coba yang A, integratif, menguasai beberapa keilmuan sekaligus. Nah, ini betul ya. Jelas banget kok. Ini ada kata integrasi dan integratif. Jelas banget. Dia menguasai beberapa keilmuan sekaligus. Betul banget kan, tadi disebutin kan banyak banget ilmunya. Ada ilmu astronomi, ilmu matematika dan geometri ya kan. Dan lain-lain banyak kok. Cuma disebutin cuma segitu aja. Oke. Atau kita kenal tuh Ibnu Haytham itu bapak optik ya. Bapak optik. Ilmuwan muslim loh. Masya Allah banget. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Langsung dapat loh. Coba yang B, naturalistik, yaitu menekuni bidang khusus ilmu kealaman. Nah, ini bisa benar. Bisa benar. Kenapa? Kalau yang opsi A ini nggak ada. Ini benar kan, dia menekuni bidang khusus ilmu kealaman. Di mana yang tadi kita sebutkan itu merupakan ilmu kealaman semua. Matematika, geometri, astronomi ya kan. Ini bisa betul kalau yang A nggak ada. Ya jelas ya. Coba yang C, skolaristik, yaitu mengembangkan disiplin keduniawian. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena dia ilmuwan muslim. Pasti basic agamanya udah kuat banget, apalagi dia ulama kan, ilmuwan juga. Maka dia nggak mungkin terlena sama keduniawian. Salah dong pasti. Coba yang D, humanistik, mengubah ilmu menjadi kaidah agama. Nggak ada ya, nggak ada dibilang kayak gitu. Salah dong. Jelas jawabannya adalah yang A. Nah, ini ada yang mirip nih, yang A dan yang B ya. Karena ada kata integratif dan integrasi, maka jawabannya adalah yang A, bro. Oke, segitu dulu ya. Kalau mau lanjut, komen ya di bawah. Kalau mau lanjut. Kalau nggak lanjut ya udah, nggak usah komen. Oke, segitu aja ya video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi, boleh. Komentar aja, insya Allah gue jawab. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gue. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, semoga lulus ya kalian. Jaga kesehatan. Tidur yang cukup. See you on the next video. Santuy.